Kembali lagi di akun channel Saiful Amin 99, akun yang memberikan informasi mengenai dunia properti. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Banyak orang beranggapan kaum milenial susah memiliki rumah, tetapi semua itu telah terbantahkan. Berikut tips-tips KPR untuk kaum milenial. Sebagaimana kaum milenial, kamu mungkin sudah tidak asing dengan berita yang mengatakan bahwa dalam 5 tahun generasi seperti ini terancam tidak memiliki rumah. Akan tetapi jika ditelaah lebih jauh, masalah ini tidak semata-mata terletak pada sikap dan kebiasaan beberapa milenial terbilang sangat konsumtif. Harga rumah yang mahal akibatnya sedikit lahan yang tersisa dan pembangunan pemukiman yang semakin pesat juga menjadi alasan mengapa mereka ragu untuk membeli rumah. Keraguan seperti itu biasanya diatasi dengan memanfaatkan sifat-sifat positif kamu. Sebagai pemuda aktif yang masih berkembang seiring zaman, seperti yang dipaparkan oleh Business Insider, generasi milenial adalah generasi dengan potensi tinggi untuk dapat beradaptasi dengan cepat, sangat ambisius, dan bertalenta. Jika kamu bisa memanfaatkan sikap-sikap di atas untuk kepentingan masa depan kita sendiri, membeli rumah tidak akan menjadi hal yang sulit. Bagaimana sih tips mencicil ala KPR milenial? Tips KPR milenial yang pertama adalah mengenal dasar peraturannya. KPR milenial adalah program kredit membeli rumah yang khusus ditujukan untuk sekumpulan orang yang lahir pada tahun 1982 hingga 1996. Program yang sudah berjalan lumayan lama ini menawarkan banyak keunggulan bagi para pemuda yang ingin memiliki rumah di usia yang relatif muda. Kamu tidak perlu khawatir dengan besarnya tunggakan cicilanmu kelak, karena dengan program ini masa tenor yang ditawarkan bisa mencapai 30 tahun. Dengan lamanya masa tenor, otomatis jumlah cicilanmu akan semakin murah dan kamu bisa tidur terlelap tiap malamnya tanpa merasa tercekik oleh hutang. Kamu juga tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk membayar uang mukanya. Program KPR milenial biasanya hanya membutuhkan DP sebesar 0% sampai 1% dari harga rumah. Tips KPR milenial yang kedua adalah pilihan tenor KPR. Seperti yang sudah kita bahas, besar kecilnya cicilan bergantung pada masa tenor yang diambil. Itulah mengapa kamu harus cermat dalam memilih bank dan jangka waktu periode cicilan. Masa tenor KPR milenial umumnya berkisar 20-30 tahun. Jadi semakin lama periode cicilan, maka akan semakin ringan. Dengan begitu, kamu masih bisa menyisihkan sisa uangmu untuk keperluan lainnya. Tips ketiga, selalu utamakan menabung. Daripada menghabiskan uangmu untuk hal-hal yang bersifat sementara, menyisihkan untuk keperluan masa depanmu sendiri itu lebih penting. Walaupun kamu sudah terbantu dengan program KPR milenial, kamu masih harus membayar uang muka dan juga cicilannya secara bertahap hingga lunas. Menikmati secangkir kopi kecil yang berharga 46.000 tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan memiliki satu unit hunian impianmu nanti. Buktikan pada semua orang bahwa tidak semua kaum milenial itu boros. Tips keempat, pilihan rumah atau apartemen yang sesuai dengan budget. Ingat, ketahui kemampuanmu sendiri. Jangan memaksakan untuk membeli satu unit rumah dengan harga yang melambung tinggi. Jika kamu tidak sanggup untuk membayar angsurannya kelak, apabila harga rumah termurah pun masih terlalu mahal, kamu bisa mencoba untuk mencari apartemen layak huni yang tidak akan membebal sakumu. Untuk investasi masa depan, carilah apartemen atau rumah dengan akses transportasi yang memudahkan kamu untuk pergi kemana-mana. Tips KPR milenial ini juga ternyata dinilai sebagai salah satu faktor naik atau turunnya harga hunian di masa depan.
Tips kelima, carilah perusahaan yang menawarkan bantuan KPR khususnya bagi milenial. Sudah banyak berbagai perusahaan di luar sana yang menawarkan segala macam program KPR untuk karyawannya. Carilah perusahaan yang memberikan program KPR dan pinjaman kepemilikan rumah tanpa memungut bunga sama sekali. Tips keenam, periksa terlebih dahulu developernya. Zaman sekarang segala sesuatu harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam masalah jual beli rumah. Pastikan sang developer rumah sudah legit alias legal, surat-surat rumah sudah lengkap dan rumah yang hendak kamu cicil tidak bermasalah. Tips terakhir, jangan membayar DP sebelum KPR di ACC. Secara hukum, pembelian rumah pasti akan diawali dengan membayar DP yang dibayarkan langsung pada pihak developer. Hal yang perlu kamu ingat adalah bank dan developer tidak akan mengajukan jaminan pengajuan KPR jika tidak disetujui bank. Maka dari itu, hindarilah membayar DP selama KPR masih sedang dalam proses KPR. Demikian pembahasan mengenai tips-tips KPR bagi kaum milenial. Semoga info yang kami berikan bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi dengan video-video kami berikutnya.